berlokasi jalur darah menuju bagian jantung, Some terlihat sedang berlari secepat mungkin menghindari kejaran Jungwon yang berada tepat di belakangnya. Posisi Jungwon dengan rivalnya itu sudah sangat dekat membuat Some kesal sendiri dan berkata kalau para bawahannya itu sangatlah tidak berguna. Kalau begini terus hanya perlu sedikit waktu hingga Jungwon bisa benar-benar menyusulnya. Apalagi Jungwon juga terlihat sudah siap untuk mengaktifkan sebuah jurus perlawanan. Tapi Some tampaknya juga tidak mau dijadikan target hidup tanpa ada serangan balik. Tiba-tiba pandangan Jungwon berubah menjadi kabur. Ternyata ini disebabkan oleh serangan Some yang menggunakan sebuah formasi unik. Formasi ini memiliki efek menahan kekuatan seakan Jungwon sedang terjebak di sebuah penjara ilusi yang sangat mengganggu. Lalu di mana posisi Some saat ini? Apa dia juga berada di dalam penjara ilusi atau malah meninggalkannya dalam perjalanan menuju bagian jantung sendiri? Some ternyata benar-benar menyatu dengan penjara ilusi ini. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, kekuatan wanita itu malah berubah menjadi ranah tahap menengah. Formasi ini tidak hanya melemahkan kekuatan Jungwon sebagai sosok yang tertahan, tapi juga memperkuat kekuatan Some sebagai penggunanya. Sistemnya kayak curi kekuatan gitu deh, tapi nggak tahu apakah akan berlangsung sementara atau malah sementahun. Cuma yang pasti formasi ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi seorang Jungwon. Formasi penahan kekuatan seharusnya bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh sembarangan orang. Bagaimana bisa Some melatihnya dengan cukup baik hingga bisa seperti ini? Apalagi pemindahan kekuatan yang diserap Some bisa membuat pedang darahnya menjadi sangat tajam. Tidak hanya mampu membuat pedang darahnya menjadi sangat tajam, tidak hanya mampu mengalahkan pedang darah Jungwon, tapi juga sampai membuat tangan musuhnya itu sampai tertembus. Namun Jungwon tentunya masih belum mau menyerah. Hal ini membuat Some jadi kesal sendiri dan berniat untuk membakar habis darah kehidupannya. Seketika luka Jungwon tadi berhasil disembuhkan seiring dengan ledakan energi yang maha dahsyat tadi. Wanita itu berhasil melepaskan diri dari penjara ilusi dengan satu gerakan, menyelesaikan satu permasalahan pertamanya. Tapi kekuatan Jungwon sudah banyak terkuras. Hal ini membuat Some tanpa pikir panjang langsung mengirimkan serangan lanjutan untuk menghabisinya. Tiba berkas cahaya emas berkumpul dengan sangat cepat membentuk sebuah kubah. Di dalamnya terlihat ada banyak guntur-guntur ungu yang dibuat berkobar. Siapa yang menyangka kalau ternyata Some bahkan sampai membawa sebuah segel di ranah Yuan Ying. Jungwon tahu persis kalau pastinya leluhur Uji yang sudah memberikan harta-harta pusaka ini kepadanya. Jadi dia sangat kesal karena semua ini sudah melampaui batas-batas dari aturan putra darah puncak tengah. Namun Some sama sekali tidak merasa demikian. Dia juga tidak peduli apakah Jungwon akan dan seluruh keluarga Song tidak mau mengakuinya sebagai putra darah baru. Di tengah-tengah keputusasaannya, sang pangeran penyerang Yezhang tentu saja datang setelah melewati penyiksaan panjang. Kondisi pemuda itu sama sekali tidak baik-baik saja, mulai dari baju yang robek di mana-mana, serta darah yang mengalir tanpa henti. Tapi Yezhang sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Dia terus saja memukul segel kubah tadi demi melepaskan Jungwon yang terkurung di dalam sana. Cuma setelah mengetahui kalau segel yang dibawa Some berada di ranah Yuan Ying, sudah tidak ada gunanya bagi Jungwon untuk terus berusaha. Mustahil, tidak mungkin, sia-sia. Cuma itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Jungwon juga sudah sangat senang karena berhasil bertemu dengan sang pangerannya. Sebagai satu-satunya keegoisan yang dia ingin Yezhang untuk melakukannya saat ini, Jungwon berniat memberikannya sebuah tanggung jawab terakhir yang benar-benar berat.
Jungwon memberikan token putra darah ke seorang pria yang paling dia percayai, meminta Ye Zhang untuk pergi mengambil benda ini dan segera masuk ke bagian jantung. Jungwon ini, Ye Zhang menggantikan dirinya sebagai calon putra darah, memenangkan kompetisi ini demi dirinya yang sudah tak mampu lagi berbuat apa-apa. Ye Zhang benar-benar dilema, tapi dia tidak bisa memiliki banyak waktu untuk berpikir sebab saat ini Xiaomi sudah dipastikan telah melampauinya lebih jauh di depan sana. Hingga tiba-tiba pemuda itu memutuskan untuk menatap wajah Jungwon dalam-dalam. Dia telah membulatkan tekad untuk benar-benar pergi mengemban sebuah tugas baru. Jalur menuju bagian jantung didominasi dengan warna putih dan abu-abu. Ye Zhang merasa kalau saat ini dia sedang terjebak di sebuah labirin yang tentu saja membuatnya jadi bingung harus kemana. Tapi tiba-tiba Ye Zhang mendengar sebuah suara yang sudah sangat sering masuk ke dalam kepalanya. Suara yang terus menyebutkan kata kemarilah, kemarilah, datanglah, datanglah. Saat itu pula pikiran Ye Zhang diukir oleh jalur-jalur baru yang mengejutkan. Dia seperti melihat seorang mantan. Dia bisa melihat kemana arah yang sebenarnya harus diikuti oleh masuk ke bagian jantung. Bagaimana ada benang merah pengikat takdir yang menghubungkannya dengan sang leluhur darah itu sendiri. Singkat cerita, Ye Zhang pun berhasil dengan cepat menyusul Xiaomi tanpa ada adegan nyasar-nyasar. Tentu saja wanita itu langsung menuduh Ye Zhang sudah berbuat curang. Dia juga bahkan sampai masih sempat menghina Jungwon karena menyerah dan malah memberikan tanggung jawab sebesar ini kepada orang lain. Ye Zhang yang tak terima balik mengata-ngatai Xiaomi yang sudah berbuat banyak kecurangan. Dia dan keluarga Du lain tak layak untuk terus melanjutkan kompetisi ini dan menjadi putra darah sejati. Untung saja selama mengikuti 3 ujian putra darah kali ini, Ye Zhang sudah melatih tubuh totem iblis buas miliknya hingga ke evolusi tahap paling akhir, membuatnya berhasil menyelamatkan diri dari segala kemungkinan yang mengerikan. Ditambah lagi dengan sayap roh pemberian nenek sisi utara sekte aliran roh, serta seluruh kemampuan dan bakat yang dia miliki. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya di sini? Mau itu Xiaomi sang tuan putri atau bahkan orang lain yang sudah lebih hebat di sekte aliran darah, tidak akan ada yang sanggup menyusulnya. Dominasi warna putih di labirin jaringan jantung tadi berubah menjadi warna merah. Ini menandakan kalau Ye Zhang memang sudah tiba di jantung leluhur darah itu sendiri. Namun karena tempatnya terasa begitu asing dan mencekam, pemuda itu memutuskan untuk berjalan dengan perlahan. Tidak ada yang bisa memastikan kalau tempat ini bersih dari musuh atau binatang darah. Namun tiba-tiba bukan sosok mengerikan yang Ye Zhang temui di sini. Dia malah merasakan napas yang cukup unik dan kemungkinan merupakan kristal darah. Kristal kuning yang kayaknya jadi pelindung Xiaomi selama ini berhasil dihempaskan. Sekarang mungkin saja dia sudah sama seperti kultivator ranah pembangunan pondasi biasa lainnya. Ye Zhang tanpa pikir panjang langsung memanggil pedang darah untuk mengalahkan wanita itu. Namun, di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba Ye Zhang malah terdiam. Gerakan Xiaomi dalam mengolah pedangnya ternyata mengingatkan Ye Zhang akan sesuatu yang sangat-sangat familiar. Ye Zhang jadi tidak fokus karena mendadak sadar kalau ini adalah gerakan dari jurus satu pedang terbang keabadian milik Ling Fei. Seluruh ketika kenangan yang hampir terlupakan soal wanita itu terukir kembali di dalam kepalanya. Ye Zhang ingat ketika Ling Fei pernah bercerita kalau dirinya hanya memiliki seorang ayah saja. Pria itu selalu memperlakukannya seperti seorang putri. Tapi sosok paling baik dan tidak tergantikan di dalam hatinya justru adalah Xiaochun alias Ye Zhang yang sedang menyamar di sekte aliran darah. Ye Zhang bingung setengah mati. Sebagian dari kesadarannya ingin memaksakan kalau hal ini hanyalah omong kosong. Tapi sebagian lagi percaya kalau ternyata Xiaomi memang benar-benar adalah sosok Ling Fei. Untung saja Ye Zhang berhasil merespon dengan sangat tepat. Dia menahan pedang darah Xiaomi meski tanpa atribut apapun alias tangan kosong.
Untuk memastikan dugaannya, Yezang langsung menuduh Xiaomi sudah menggunakan teknik dari sekte aliran roh. Tapi Xiaomi malah menuduh balik pemuda itu sudah gila. Dia bahkan menyerang Yezang dengan sebuah jurus mematikan yang disebut dengan pembusukan darah. Tak butuh waktu lama bagi energi jahat dari pedang darah wanita itu bergerak dan membuat tangan Yezang berubah menjadi hitam. Hal itu membuat Yezang menjadi semakin yakin kalau Xiaomi bukanlah Ling Fei yang dia kenal. Pasalnya, Ling Fei bukan termasuk orang yang akan menggunakan trik sekejam ini. Tanpa menahan diri sama sekali, Yezang melemparkan puluhan pedang darah mengerikan ke arah Xiaomi. Lalu tak berapa lama kemudian tiba-tiba kristal darah bergetar dengan cukup hebat. Sebelum Xiaomi sempat menyadarinya, Yezang sudah lebih dulu bergerak untuk mencapai benda tersebut. Tapi, lagi-lagi kristal kuning yang selama ini mengikuti Xiaomi tiba-tiba berteriak menyuruh wanita itu untuk membunuh Yezang. Mereka berdua menggunakan sebuah jurus penarik dengan kekuatan yang sangat aneh. Yezang berusaha melawan, tapi Xiaomi tiba-tiba mengaktifkan jurus tahap keduanya yang mampu memanggil sebuah jari penunjuk raksasa. Yezang merasa kalau kekuatan jurus ini bahkan jauh lebih kuat daripada pedang meteorit yang pernah dia hadapi dulu. Akhirnya dengan gerakan andalannya, Yezang benar-benar menggunakan cengkraman penghancur tengkorakan, sebuah jurus yang sudah membuat banyak musuh mati dalam satu serangan. Namun entah apa yang mungkin akan terjadi kepada Xiaomi, sebab yang diperlihatkan kepada kita cuma scene di mana topeng wanita itu pecah dan terlepas dari wajahnya, memperlihatkan sepasang mata yang sangat familiar. Diam! Waduh, dan barang siapa yang bersabar pasti akan mendapatkan hikmahnya. Alias tunggu minggu depan ya guys. Waduh, asli deh episode kali ini emang kurang ajar banget, bikin penasaran ya. Karena kita udah nyampe ke episode yang ongoing, yang aslinya tayang setiap minggu satu sekali. Scene baku hantamnya luar biasa ditambah dengan perubahan plot yang mendadak. Siapa yang menyangka kalau ternyata Yezang benar-benar mendapat kesempatan untuk menjadi calon putra darah. Sebagai murid dari sekte aliran roh, wajar saja kalau Yezang mau mengambil posisi tinggi di sekte milik musuhnya. Tapi dalam kasus ini sebenarnya Yezang sama sekali tidak memperlihatkan ketertarikannya untuk berkompetisi.